dalam lindungan Allah. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus.
Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisaria. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, hari ini hari yang penuh dengan sukacita. Biarlah setiap kita mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan kita. Di tahun yang baru kita terus tinggikan Dia. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya, Engkau Tuhan yang memelihara setiap kami sampai selama-lamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi katakan kecaplah
Bila di tahun 2021 kami terus melangkah bersama dengan Engkau, kami terus ada di dalam hadirat-Mu untuk meninggikan Raja di atas segala raja. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batu kami ya Tuhan, Kau pertahanan kami. Yes my Lord. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari berseru pada Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari angkat Kaulah tanganmu. sumberku, Ya sumber kekuatan kita. Yes Lord Jesus. Haleluya. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Oh, ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau
memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari mulai sembah Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang di rumah-rumah sembah Dia. Angkat suaramu sembah Dia. Muliakan namanya, Dia Yesus. Syaralabaya syana ya lalabu. Kiralabaya siriri. Haleluya, haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Biarlah setiap mulut kami terus memuji Engkau. Biarlah mulut kami terus meninggikan Engkau, memasyurkan nama-Mu yang kudus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu. Mari kita nyatakan sama Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Engkau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Yesus, Kau yang layak. Yesus layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Syaralabaya syandaralabu. Syaralabayaralabayarala. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur pada saat ini kami mendapatkan kesempatan untuk menghampiri Engkau, dan terima kasih untuk persekutuan ini karena kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau dengan pujian-pujian yang kami naikkan ke hadapan Tuhan. Sekarang kami mau mempersiapkan hati mendengarkan Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu karena kami sudah siap untuk mendengarkannya.
Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Kristus. Pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang mengelola kehidupan berbasis firman Allah. Saya mengajak kita untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan yang saya kutip dari Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-31. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Sekali lagi, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman ini, memahami dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, hidup ini harus dikelola atas dasar yang sangat kuat. Dan salah satu dasar tata kelola kehidupan orang percaya yang paling fundamental adalah firman Allah ini yang baru saja kita baca bersama-sama. Dan Alkitab yang kita baca tadi mengatakan bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, yaitu firman Allah, tidak akan berlalu. Saudara-saudara sekalian, suatu ketika saya berkunjung kepada salah satu teman saya yang memang senang belajar, dan di rumahnya itu ada perpustakaan dan buku-bukunya cukup banyak. Di antara deretan buku yang begitu banyak itu, ada tempat khusus di mana rak itu dipenuhi oleh berbagai Alkitab dari versi yang berbeda. Nah, yang menarik adalah di atas rak itu ada tulisan yang berbunyi demikian, "Many books can inform you, but only the Bible can transform you." Artinya apa? Ada banyak buku yang bisa memberikan informasi kepada kita, tetapi hanya Alkitablah yang dapat memberikan pembaharuan atau yang dapat membarui kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam Kristus, dan Alkitab yang baru saja saya bacakan tadi dari Markus pasal 13 ayat 31 ini dengan tegas mengatakan bahwa segala sesuatu bisa saja berlalu, kecuali firman Allah ini akan tinggal kekal selama-lamanya. Pertanyaannya, saudara-saudara sekalian, mengapa Alkitab ini tidak akan berlalu? Ini adalah hal yang amat sangat penting untuk saya dan saudara-saudara sekalian harus paham dengan sungguh-sungguh. Karena itu pada hari ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat ada beberapa hal yang amat sangat fundamental, yang amat sangat penting mengapa Alkitab ini tidak akan berlalu. Segala sesuatu boleh berlalu, tetapi firman Allah ini tinggal kekal selama-lamanya. Mari kita buka saudara-saudara sekalian di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, saya ingin mengajak kita untuk membaca ayat ini. Ayat 15 dikatakan demikian, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus." Saudara-saudara sekalian, ini luar biasa. Alkitab ini atau firman Allah ini kenapa tidak akan berlalu? Yang pertama, karena firman Allah ini efektif menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Sidang jemaat yang saya kasihi dalam Kristus, kita semua sependapat bahwa kita diselamatkan oleh karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Dan iman itu dari mana datangnya, saudara-saudara sekalian? Kalau kita membaca Roma pasal yang ke-10, saya mengajak kita untuk melihat Roma pasal 10, ternyata iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Saudara-saudara sekalian, perhatikan Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus.
sidang jemaat yang saya kasih dalam Kristus, salah satu yang penting dalam hidup ini adalah iman kita. Karena dengan iman itu kepada Yesus Kristus, maka saya dan saudara-saudara sekalian diselamatkan oleh Tuhan, oleh Bapa di sorga, melalui putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, masalahnya adalah dari mana datangnya iman itu? Tadi kita sudah baca bahwa iman itu timbul dari mendengarkan firman Allah. Karena itu, saudara sekalian, saya ingin mengatakan kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena apa? Bapa di sorga, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyapa kita dengan menggunakan bahasa dan budaya kita. Menggunakan bahasa Indonesia, sehingga kita sebagai warga negara Indonesia bisa mengerti apa yang dimaksud dengan percaya kepada Yesus Kristus. Dan saya melihat ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Karena itu, ibu bapak sekalian, kalau saudara-saudara sekalian mau bertumbuh dalam iman, dalam pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tidak ada pilihan lain kecuali harus membaca Alkitab ini, membaca firman Allah ini dari waktu ke waktu, supaya apa? Kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah kita. Kita memiliki atau bertumbuh dalam iman yang makin hari makin mekar, makin hari makin kuat, makin hari makin jelas, dan itu berarti kondisi seperti ini akan membuat kita kuat, akan membuat kita kokoh. Tetapi yang jauh lebih penting dari itu adalah kita memastikan bahwa kita sudah diselamatkan karena Allah Bapa telah mengutus putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, yang mati di atas kayu salib, supaya saudara-saudara dan saya mendapat anugerah keselamatan. Dan keselamatan itu tidak ada di dalam nama siapapun, kecuali dalam nama Yesus Kristus. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Di bawah kolong langit ini, tidak ada satu nama yang di dalamnya seseorang dapat diselamatkan, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, itu yang pertama. Dan yang kedua, yang ingin saya jelaskan, kenapa Alkitab itu tidak akan berlalu, atau firman Allah itu tidak akan berlalu. Segala sesuatu bisa berlalu, termasuk saya dan saudara sekalian. Ada waktunya kita datang dan ada waktunya kita pergi. Tapi firman Allah ini kekal selama-lamanya. Kenapa? Saudara sekalian, kalau kita kembali membaca Markus tadi itu, wow, dahsyat banget saudara sekalian. Luar biasa sekali. Saya sungguh-sungguh bangga memiliki Alkitab ini, yang adalah firman Allah, yang dapat betul-betul memperbaharui kehidupan kita. Dan ini yang saya ingin jelaskan berikutnya. Dalam 2 Timotius 3, 2 Timotius pasal 3 tadi, ayat 15, bukan hanya itu, tetapi juga memberikan hikmat kepada kita. Saudara-saudara sekalian, Alkitab ini sangat efektif untuk memberikan hikmat kepada setiap orang yang percaya kepada kebenaran, percaya kepada keabsahan, percaya kepada otoritas dan wibawa ilahi ini. Ya, saudara sekalian, saya ingin mengatakan bahwa ketika kita membaca Alkitab ini, kita percaya kita akan mendapatkan hikmat dari Tuhan. Dan saya sungguh-sungguh bersyukur bahwa hikmat itu akan memampukan kita. Orang yang berhikmat adalah orang yang mampu melihat secara detail segala persoalan-persoalan hidupnya, tugas dan tanggung jawab kehidupannya. Dan dia akan memilih hal yang tepat, akan memilih hal-hal yang sesuai, yang cocok dengan kehendak Tuhan. Dan juga akan memberikan keuntungan bukan hanya pada dirinya, tetapi juga terhadap orang lain. Itu orang yang punya hikmat. Saudara-saudara, dalam struktur pengetahuan, hikmat itu menempati tempat yang paling atas atau top level. Saudara sekalian, lebih hebat daripada pengertian. Pengertian lebih hebat daripada pengetahuan. Dan saudara sekalian,
kebanyakan orang itu hanya sampai pada aspek pengetahuan saja, tidak sampai pada aspek pengertian, apalagi sampai pada hikmat. Tetapi saya mau yakini, saya mau katakan kepada saudara sekalian bahwa hikmat itu akan diperoleh ketika kita membaca firman Allah ini. Saudara-saudara sekalian, hikmat itu tidak didapatkan di university. Hikmat itu adanya di dalam Alkitab. Alkitab mengatakan orang yang takut Tuhan itu adalah permulaan hikmat, permulaan pengetahuan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur saya punya Alkitab ini. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh jadikan Alkitab itu sebagai aksesoris. Alkitab itu yang adalah firman Allah harus kita baca, kita renungkan, dan kita jadikan sebagai pedoman hidup kita dalam menjalani realitas kehidupan kita sehari-hari. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Kristus. Dan yang ketiga, yang saya ingin jelaskan kepada kita semua, 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, dengan jelas dikatakan begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara-saudara sekalian, Alkitab ini dahsyat banget, luar biasa. Bermanfaat untuk apa? Mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita hidup di dalam kebenaran. Saudara-saudara sekalian, ada sebuah testimoni ketika saya melayani di Madura, di Sumeneb, beberapa puluh tahun yang lalu. Saudara-saudara sekalian, ada teman saya, basicnya sangat nakal, tetapi orang tuanya menjadi majelis di gereja di mana saya melayani di Jalan Lontar nomor 12 Kota Sumeneb. Saudara sekalian, lalu orang tuanya itu tidak henti-hentinya berdoa kepada anaknya ini, dan kemudian berupaya dengan segala cara. Lalu satu saat pendeta kami almarhum Bapak Pendeta A.J. Siahaan berkhotbah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bisa merubah perilaku siapapun, syaratnya adalah membaca Alkitab. Nah, orang tua dari teman saya ini mendengar betul firman itu. Lalu kemudian dia membujuk anaknya dengan berbagai cara. Mungkin sedikit diberikan sogokan seperti itu, diberikan hadiah supaya anak ini membaca Alkitab. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, anak itu benar membaca Alkitab dan kemudian tertarik membaca Alkitab, dan perilaku anak itu setahun kemudian berubah luar biasa. Dan saya melihat memang kekuatan daripada firman Allah ini, kedahsyatan kuasa ilahi itu betul-betul nyata melalui firman Allah ini, dapat merubah kehidupan siapapun, saudara-saudara sekalian. Kenapa? Sebab Alkitab ini bukan tulisan mati. Alkitab ini atau tulisan dalam Alkitab ini adalah huruf-huruf atau kata-kata, kalimat-kalimat yang bersumber dari firman Allah. Sehingga siapapun yang percaya tentang kebenaran ini, dan ketika membaca Alkitab itu dia meyakini, maka dia pasti berubah, saudara sekalian. Dan saya tahu Bapak Ibu sekalian, saat ini kita sedang hidup dalam sebuah situasi yang memang sedikit sulit, ya, bukan lagi sedikit sulit. Kita menghadapi pandemi atau wabah kemanusiaan ini yang disebut dengan pandemi COVID-19. Sudah lebih dari 10 bulan, setahun barangkali, kita ada dalam situasi yang sangat mencekam. Tetapi saya percaya firman Allah ini masih ya dan amin. Dan mungkin sudah mulai banyak orang yang merasa kita sedang memasuki era sulit ekonomi, sulit pekerjaan, dan lain sebagainya. Dengarkan baik-baik. Dan ini yang saya ingin bacakan berikut, saudara sekalian, bahwa ketika kita mendasarkan atau mengelola kehidupan kita berbasis Alkitab ini, maka saya mau katakan itu adalah kunci keberhasilan bagi siapapun. Saya ingin membaca dalam Mazmur pasal yang pertama. Itu yang keempat, ya. Itu yang keempat. Saudara sekalian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudara sekalian, kalaulah hidup kita berbasis Alkitab, artinya kita hidup memedomani firman Allah ini dengan sungguh-sungguh. Dengarkan baik-baik, ini poin yang keempat yang saya ingin jelaskan kepada saudara-saudara sekalian. Betapa luar biasanya pengalaman yang akan kita alami ketika kita membangun dan mengelola hidup kita sesuai dengan firman Allah. Yang keempat adalah, firman Allah itu adalah kunci keberhasilan seseorang. Ketika kita mendasarkan hidup kita di atas firman Allah ini, saya yakin sungguh-sungguh, kita pasti dibuat Tuhan berhasil. Daunnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Saudara-saudara sekalian, di masa COVID atau masa pandemi seperti sekarang ini, ada banyak orang sudah mulai pesimis dengan dirinya, dengan keluarganya, dengan pekerjaannya, dengan bisnisnya, saudara sekalian. Tetapi saya ingin mengatakan, badai ini pasti berlalu. Dan kalaupun kita masih harus menghadapi dan menjalani hidup ini beberapa saat ke depan dengan kondisi yang seperti sekarang ini, tetapi saya percaya pemeliharaan Allah, pertolongan Tuhan itu tetap berlaku dan akan dialami oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu, saudara sekalian, jangan ikuti nasihat orang fasik. Jangan ikuti jalan orang yang berdosa dan jangan bikin gosip, ya. Seperti tadi dikatakan, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kita bisa terjebak di mana kita bisa menjadi orang yang menggosipkan orang lain, nyinyir terhadap orang lain. Itu bukan karakter orang Kristen. Itu tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar yang kita anut. Kita harus mengasihi sesama kita. Apapun situasi dan kondisinya, kita adalah orang yang diutus oleh Tuhan untuk mengasihi sesama kita yang berbeda warna kulit, berbeda keyakinan, berbeda latar belakang sosial. Tidak persoalan. Tugas kita adalah mengasihi mereka. Tetapi saudara sekalian, saya mau katakan begini, bahwa kalau kita ingin berhasil, kalau kita ingin sukses, dasarkan hidup kita di atas firman Allah ini. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam Kristus, pandemi seperti sekarang ini yang sedang terjadi, justru saya mendengarkan banyak kesaksian dari anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Mereka mengatakan atau mereka memberikan kesaksian justru di masa pandemi ini. Saya melihat tangan Tuhan yang begitu dahsyat menolong saya, menolong keluarga saya, ya, menolong keluarga kami. Bahkan income kami lebih bagus daripada hari-hari sebelumnya. Nah, kalau saya katakan begini bukan berarti kalau begitu biar pandemi lebih lama. Tidak begitu maksudnya. Tetapi melalui situasi seperti sekarang ini, kita menyaksikan Tuhan sanggup melakukan yang Dia bisa lakukan untuk orang yang dikasihinya. Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberikan sedikit testimoni juga bahwa sejak saya pulang dari Eropa tanggal 18 Maret tahun 2020 itu, sejak itu saya tinggal di rumah dan tidak pernah keluar dari rumah kecuali ada urusan-urusan penting, karena kita mesti bekerja dari rumah. Sampai sekarang saudara sekalian, dan saya melihat bahwa justru saya produktif menulis ketika masa seperti sekarang, sehingga saya menulis saya menghasilkan 3 buku. Yang pertama itu adalah kemampuan berpikir kritis, dan yang kedua adalah filsafat teologi, dan yang ketiga adalah oase kehidupan. 1 buku sudah terbit, 2 buku sedang dalam percetakan, dan saya yakin ini akan menjadi berkat bukan hanya kepada mahasiswa yang saya ajar, tetapi juga kepada orang-orang Kristen, orang-orang percaya, khususnya oase kehidupan itu nanti ketika selesai. Saudara sekalian, itu bacaan-bacaan yang ringan, yang memberikan inspirasi kepada siapapun yang membacanya nanti. Nah, itu saya kerjakan di masa pandemi. Jadi saya tidak melihat bahwa saya sengsara, saya susah ketika masa pandemi. Betul, susahnya adalah saya tidak bisa kumpul dengan sahabat-sahabat saya.
Saya tidak bisa sering bertemu dengan Pak Hari gembala kita karena COVID. Tetapi saudara sekalian, di sisi lain kita jadi produktif. Nah, kenapa? Saya tidak pernah mengatakan kepada Tuhan, kenapa sih kok bikin situasi kayak begini? Karena orang Kristen itu harus mengucap dalam segala hal, baik itu susah maupun tidak susah. Hidup ini harus kita jalani, dan saya percaya Tuhan tidak pernah lepas tangan atas orang-orang yang sungguh-sungguh taat dan mengasihinya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Kristus, mari, ini adalah kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat. Saudara mau berhasil, dan apapun yang saudara kerjakan, Tuhan buat berhasil. Renungkan firman ini siang dan malam. Hiduplah sesuai dengan pedoman firman Allah. Karena dalam Yosua pasal 1, kalau saudara baca ayat 1 sampai ayat 9, kalau kita tidak menyimpang ke kiri, kita tidak menyimpang ke kanan, artinya kita on the track, kita hidup sesuai dengan firman Allah, maka perjalanan kita kemanapun kita pergi, kita pasti berhasil dan beruntung. Ya, itu sebabnya saudara sekalian, stay, ya, tetaplah di dalam jalan Tuhan. Jangan kita menyimpang dari itu. Saya mau katakan bahwa Tuhan itu tidak berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap sama. Apa yang pernah dialami oleh pemimpin perjamuan kawin di Kana, di mana ketika menyelenggarakan pesta, sementara pesta berlangsung, anggur habis, Tuhan Yesus hadir. Dan karena Tuhan Yesus hadir, dia merubah air menjadi anggur. Mujizat Allah terjadi, saudara sekalian. Dan saya ingin mengatakan bahwa dalam situasi yang kita hidupi sekarang ini, ketika kita taat pada Tuhan, hidup sesuai dengan firman Allah, maka kita akan tetap menikmati pertolongan-pertolongan Tuhan yang dahsyat, pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa, yang kadang-kadang kita sendiri tidak mengerti atau tidak paham. Kenapa Tuhan melakukan seperti ini? Karena itu adalah janji Tuhan. Itu adalah firman Allah. Itu tidak mungkin dilanggar oleh Allah sendiri. Allah pasti menepati janjinya. Saudara-saudara sekalian, dan yang kelima, yang saya ingin jelaskan kepada ibu bapak sekalian, mari kita lihat di dalam Matius, pasal yang keempat, tentang pencobaan di padang gurun terhadap Yesus. Saudara-saudara sekalian, saya bacakan ayat ini. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Wow, dahsyat, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sekelas Yesus saja, ketika dia menghadapi pencobaan, itu tidak main-main Bapak Ibu sekalian, itu serius punya urusan. Tetapi ketika iblis mencoba menggoda Yesus, jawaban Yesus apa? Selalu merujuk pada firman Allah. Ada tertulis. Yang kedua, ada tertulis. Yang ketiga, enyahlah engkau hai iblis, sebab ada tertulis. Bapak Ibu sekalian, maksudnya atau apa artinya yang kelima?
Firman Allah ini adalah pondasi kemenangan setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara sekalian, ada banyak orang sekarang mungkin mulai berpikir, udahlah, goodbye Tuhan. Sudah terlalu capek menjalani hidup ini dengan kesusahan seperti ini. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu sekalian, adalah sebuah kerugian besar ketika kita meninggalkan Tuhan. Dan memang betul, bisa saja kita meninggalkan Tuhan ketika kita tidak konsisten, ketika kita tidak percaya kepada kuasa firman ini. Dan saya ingin tegaskan sekali lagi, Yesus dalam menghadapi pencobaan ini bukan main-main, ini serius Bapak Ibu sekalian. Tetapi Yesus menang bukan karena dia Tuhan. Yesus menang bukan karena dia anak Allah. Yesus menang karena dia konsisten menjalankan hidupnya dan seluruh tanggung jawabnya berdasarkan dengan firman Allah ini. Saya mau yakinkan saudara sekalian, kita pasti menang di tengah pergumulan hidup yang saat ini sedang kita hadapi. Ketika kita setia hidup sesuai dengan firman Allah. Ibu bapak sekalian, ini adalah fakta. Ini firman Allah, ya dan amin. Tidak akan mungkin keliru Bapak Ibu sekalian. Karena itu, tetaplah setia ikut Tuhan. Sekalipun persoalan kita sulit, tetapi Tuhan pasti menolong kita. Kita akan menikmati kemenangan, bahkan kita lebih daripada pemenang. Ketika kita tetap setia, ketika kita tetap mendasarkan hidup kita, mengelola kehidupan kita sesuai dengan firman Allah. Saya sering kali katakan kepada mahasiswa saya dan kepada jemaat yang lain, saya katakan, sebetulnya kita sudah punya SOP, Standard Operating Procedure kehidupan yang sangat lengkap, sempurna, tidak ada kurangnya, yaitu firman Allah ini, saudara sekalian. Dan orang yang mengelola hidupnya sesuai dengan SOP Tuhan, yakinlah, bukan hanya diselamatkan, tetapi akan menikmati kemenangan-kemenangan selama kita hidup di dunia nyata seperti sekarang ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang keenam ya. Yang keenam yang saya ingin sampaikan kepada saudara sekalian, kalau saudara membaca Mazmur pasal 119 ayat 104, bahwa ketika kita mengerti firman ini, ya, kita paham firman ini, merenungkan tita-tita Tuhan, sehingga kita mengerti maksud, mengerti kebenaran firman Allah, maka kita akan benci terhadap segala jalan dusta, Bapak Ibu sekalian. Oh, ini spesial. Ini luar biasa. Cocok tadi dengan 2 Timotius 3 ayat 16. Kita akan dituntun oleh firman ini hidup di dalam kebenaran. Bagi orang percaya tidak boleh ada dusta, ya. Jadi ini bukan hanya sebuah syair lagu, ya, jangan ada dusta di antara kita, tetapi firman Allah mengatakan demikian Bapak Ibu sekalian. Dan saya yakin kita tak satu pun di antara kita senang didustai, senang dibohongi. Dan juga kalau kita membohongi orang lain, itu adalah pengalaman yang paling menyakitkan, paling mengganggu batin kita, saudara sekalian. Dan bagaimana caranya supaya kita jangan ada pada jalan dusta, jangan hidup di dalam kebohongan? Caranya adalah baca firman ini, renungkan firman ini, pedomani firman Allah ini. Maka kita menjadi orang yang hidup bersih, bersih pikirannya, bersih hatinya. Dan itu berarti kita hidup berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudara sekalian, saya berdoa, semua yang mendengarkan firman Allah ini diberkati oleh Tuhan. Mari saudara sekalian, kita bangun hidup kita. Kita kelola hidup kita, keluarga kita, bisnis atau apapun yang menjadi tanggung jawab kita, based on the Bible, berbasis pada Alkitab. Maka kita akan betul-betul menikmati keselamatan yang sempurna. Dan juga kita akan memperoleh hikmat dari Tuhan. Hikmat yang luar biasa, yang memampukan kita mengerjakan hal-hal yang lebih baik daripada yang lain. Dan kita akan menikmati perbaikan-perbaikan kehidupan. Firman Allah ini bisa memperbaiki kelakuan hidup kita. Dan firman Allah ini juga akan menjadi dasar kita diberkati oleh Tuhan. Menjadi dasar kita menang di atas segala pergumulan kita. Bahkan firman Allah ini akan membuat kita menjadi orang yang
saudara sekalian, jauh dari segala jalan dusta. Ya, sebab berdusta itu adalah dosa. Anak-anak kecil berkata, ketika kita berbohong atau temannya berbohong, dia katakan dosa lu, dosa lu, dosa lu berbohong. Saudara sekalian, ada banyak orang masih suka tidak jujur. Ya, baca firman supaya kita memiliki hidup yang jujur. Sebab orang yang jujur itu punya masa depan. Tetapi orang yang tidak jujur malah petaka akan menanti kehidupannya. Saya percaya kita semua yang mendengarkan firman ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Saya ajak kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa dan menyerahkan seluruh jemaat yang mendengarkan firman Allah ini. Ya Tuhan, entah yang hadir dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah, siapapun mereka, biarlah mereka mencintai membaca Alkitab dan mengelola hidup mereka menurut firman Allah ini. Maka kami akan menikmati berkat-berkat Allah yang luar biasa, sekalipun kami hidup di tengah pandemi seperti sekarang ini. Dan sekaligus kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati Bapak Gembala kami Pak Hari, dan juga seluruh tim pelayanan dari gereja ini. Berkati gereja kami, Gereja Bethel Indonesia. Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia, dan khususnya kepada pemimpin bangsa kami. Engkau memberikan hikmat kepada Bapak Presiden kami, wakil dan seluruh pembantunya, TNI, Polri, ASN, dan seluruh warga masyarakat bangsa kami, supaya mereka bersatu padu untuk komitmen menerapkan hidup sehat di tengah pandemi seperti sekarang ini. Kami butuh pertolongan Tuhan. Kami percaya badai COVID ini akan berlalu, walaupun kami tidak tahu kapan saat waktunya. Tapi bagi Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Engkau akan membawa kami pada sebuah titik kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin.